Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, mengawali khutbah kali ini, khatib senantiasa mengajak dan mengingatkan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara memelihara dan menjaga amaliyah kita, baik amaliyah yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia maupun juga amaliyah yang berkaitan dengan kehidupan kita di yaumil akhir. Karena dengan takwa itulah orang akan menjadi manusia yang akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan di dunia maupun juga kebahagiaan dan keberuntungan di yaumil akhir. Hadirin jamaah rahimahullah, beberapa hari lagi bangsa Indonesia akan melaksanakan proses demokrasi, pemilihan pemimpin negara dan juga pemilihan wakil-wakil rakyat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Kita sebagai umat Islam punya keharusan dan punya kewajiban untuk berpartisipasi. Sebab yang namanya pemimpin adalah mereka yang akan menentukan arah masa depan bangsa 5 tahun yang akan datang. Apakah akan dibawa kepada kebaikan atau justru sebaliknya. Kepemimpinan dan memilih pemimpin itu diajarkan oleh agama kita, diajarkan oleh al-Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat, yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana mencari dan memilih pemimpin pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah maka terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga pasca sahabat-sahabat berikutnya yang dilakukan oleh para sahabat juga sama seperti itu. Ada beberapa kriteria, ada beberapa ketentuan yang diajarkan oleh agama kita untuk menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin formal maupun juga pemimpin non formal, baik itu pemimpin di sebuah organisasi ataupun juga pemimpin di wilayah yang amat kecil. Kriteria yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui sifat-sifat yang dimiliki oleh beliau, melalui karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin yang memiliki sifat dan karakter yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin ideal dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Paling tidak kita punya kewajiban untuk mengarahkan agar pemimpin-pemimpin kita memiliki sifat yang pertama, pemimpin yang memiliki sifat sidq. Sidq itu dalam bahasa lain adalah jujur. Nah, kalau pemimpin sudah tidak jujur, gimana rakyatnya? Pemimpin yang jujur adalah pemimpin yang didambakan, pemimpin yang akan memperoleh naungan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah.
ada 7 kelompok yang akan diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kiamat nanti. Salah satu adalah pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur. Jujur adalah apa yang diucapkan selaras dengan apa yang dipraktekkan. Tidak hanya mengobrol janji, tapi juga bagaimana dia merealisasikan apa yang diucapkan, apa yang dia sampaikan, apa yang disampaikan dalam visi dan misinya kemudian diterapkan dalam prakteknya ketika dia terpilih menjadi seorang pemimpin. Itulah pemimpin yang syukur. Kenapa demikian? Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birra wa innal birra yahdi ilal jannah. Kamu wajib mempertontonkan, memperlihatkan sifat sidik, karena sidik itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan kepada kejujuran, dan kejujuran akan mengantarkan orang itu masuk ke dalam surga. Dengan demikian maka menjadi sebuah keharusan bahwa pemimpin itu harus memiliki sifat sidik. Kemudian yang kedua yang digambarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahwa pemimpin yang ideal adalah pemimpin yang memiliki sifat amanah, memiliki janji setia, bahwa dia tidak akan mengkhianati apa yang dia sampaikan, apa yang diucapkan, tidak mengkhianati rakyat yang dipimpinnya, atau juga tidak mengkhianati orang yang dipimpinnya. Kepemimpinannya bukan hanya untuk kelompok tertentu, tapi kepemimpinannya untuk masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu ada hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa la imana liman la amanata lah, kemudian wala dina liman la ahidalah. Tidak dikatakan orang itu beriman manakala dia tidak aman, dan juga tidak dikatakan orang itu beragama ketika ia mengingkari janji, ketika ia tidak menepati janji-janji yang ia ucapkan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyatakan bahwa kabur maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar bagi orang yang hari ini mengatakan A, kemudian dia tidak pernah praktekkan perkataan-perkataan dan ucapan-ucapan. Kewajiban kita atau hak kita hari ini adalah menentukan seorang pemimpin. Dan tentu kita sudah punya arah, dan tentu kita sudah punya pilihan-pilihan di antara kandidat-kandidat yang akan memimpin bangsa ini. Semuanya diserahkan sepenuhnya kepada rakyat yang punya kewenangan untuk menentukan siapa yang terbaik di antara calon-calon yang hari ini tampil. Hanya itu saja bahwa Rasulullah SAW mengedepankan aspek sidik, kemudian yang kedua adalah aspek amanah, dan yang ketiga adalah aspek tabligh, yakni dia menyampaikan sesuatu, punya kewajiban. Seorang pemimpin harus memiliki sikap ketegasan. Ketika itu baik, maka aku itu sebagai sebuah kebaikan. Kemudian ketika itu munkar, maka aku itu sebagai sebuah kemungkaran. Ada kewajiban seorang pemimpin untuk menegakkan kebaikan dan menghindari hal yang bersifat munkar. Kenapa? Karena dalam teorinya pemimpin adalah orang yang punya kebijakan, orang yang memiliki pengaruh, orang yang dapat mempengaruhi yang dipimpinnya. Untuk apa? Untuk satu tujuan yang sama, untuk arah yang sama, yakni kebahagiaan, kemudian kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia, bagi seluruh masyarakat. Tidak terkotak-kotak, tidak kemudian hanya kelompok tertentu yang menikmatinya, sementara kelompok lain tidak pernah menikmatinya. Ini menjadi penting jamaah sekalian. Oleh karena itu banyak sekali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan ayat-ayat yang mengharuskan bagi seorang pemimpin untuk berlaku adil, untuk mengharuskan bagi seorang pemimpin untuk tidak mengikuti hawa nafsu yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala ketika berpesan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, wahai Daud, inna ja'alnaka fil ardi khalifah. Sesungguhnya kami telah jadikan di muka bumi ini sebagai seorang pemimpin.
Kami berikan di muka bumi ini seorang pemimpin. Oleh karena itu, fahkum bainan nasi bil adli, maka tegakkanlah oleh kalian sebagai seorang pemimpin di muka bumi ini bil adli, dengan adil. Wala tattabil hawa, dan jangan mengikuti hawa nafsu yang dimiliki oleh pribadi seorang pemimpin. Hadirin jamaah rahimahumullah. Yang keempat, yang disarankan, yang dianjurkan oleh kita adalah memilih pemimpin atau pemimpin itu harus memiliki sifat fafon atau cerdas, bijaksana, arif dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dialah yang menentukan roda pemerintahan di masa yang akan datang. Karena dialah yang akan mengendalikan rakyat ini. Karena dialah yang akan membawa rakyat ini kepada kebaikan ataupun juga kepada sesuatu yang tidak baik. Oleh karena itu, paponah menjadi penting. Dia punya konsep, dia punya pemikiran, dia punya gagasan. Kemudian konsep, pemikiran dan gagasan itu bagaimana kemudian dipraktekkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang dicontohkan, inilah yang dipraktekkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad, Nabi kita, itu bukan hanya dia sebagai seorang nabi semata. Dia bukan hanya sebagai seorang rasul semata, tapi juga ia menjadi seorang pemimpin. Dan itu diakui, bukan hanya diakui pada masyarakat muslim dan masyarakat Arab, tapi diakui oleh penduduk dunia bahwa Nabi Muhammad adalah sebagai seorang pemimpin nomor satu di dunia, yang tentu ini menjadi panutan, yang tentu ini menjadi teladan, yang tentu ini menjadi bagaimana kita bisa mempraktekkan pola kepemimpinan yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, dari mulai sikap kesederhanaannya, kemudian dari sikap ucapannya, kemudian dari sikap-sikap yang tentu akan diperhatikan oleh rakyat yang dipimpinnya. Dan pada waktu itu sahabat-sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah ada yang inggah, tidak pernah ada yang menolak dan lain sebagainya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Hadirin jamaah rahimahumullah. Memilih dan menentukan pemimpin itu adalah hak. Meskipun itu adalah hak, tapi kita punya keharusan, kita punya kewajiban untuk berpartisipasi, karena dia sekali lagi kutip sampaikan yang akan menentukan masa depan bangsa ini. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pelaksanaan pemilihan wakil-wakil rakyat kita, kemudian presiden kita, itu tidak ada kendala, kemudian tidak menimbulkan kerusakan-kerusakan yang menyebabkan bangsa ini akan hancur. Kalau bangsa ini hancur, maka tentu yang sengsara bukan hanya pemimpin, tapi juga kita sebagai rakyat ikut merasakan kesengsaraan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana Rabbana yang bagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha yuhibbul 'afwa wal ihsana wa ita'a dzil qurba wal 'afwa was-sayyid wal-ghadab ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.